Karena beda kita sama Nabi sedikit saja. Nah, dengar baik-baik. Nabi sedikit makan. Nabi sedikit. Kita sedikit. Beda tidak? Apa bedanya? Nabi sedikit, kita sedikit. Pilih yang mana? Sedikit makan. Kalau Anda pilih sedikit makan, tidak ada bedanya dengan mau. Anda tidak ada ceritanya tadi. Karyawan-karyawati staf dan tenaga pendidikan SMA Negeri 17 selanjutnya anak-anak kami yang kami banggakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin karena atas kuasa dan kehendaknya pagi ini kita berkumpul di mushola SMA Negeri 17 Batam dalam rangka peringatan Maulid tahun 1846 dan salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan kita bersalawat setidaknya kita selalu mengingat atas Nabi Muhammad dan mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kegiatan pagi ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara peringatan Maulid Nabi 1446 Hijriah, Jumat 13 September 2024. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Jika berjumpa sahabat umat, Ucapkan salam secara sopan. Al-Quran jadi sebuah dorongan Untuk tuntunan dalam kehidupan. dan undang-undang lagi beserta sari tilawah yang akan dibacakan Bapak Sudirman dan Ibu Yudi Hartasi. Kepadanya dipersilakan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Hikmatnya acara kita
contoh oleh banyak orang, setidaknya untuk diri kita sendiri. Awali dari diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Bagaimana kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Pertama sekali, alhamdulillah kita semua bersyukur di hadirat Allah. Pagi ini Allah masih memuliakan kita. Tanda Allah memuliakan kita, kita masih beriman kepadanya. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab beliaulah pada pagi hari ini kita memperingati kelahiran beliau. Nah, sebelum kita menambah kilas tentang perjalanan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengucapkan terima kasih duluan kepada para kepala sekolah yang ngebutin ya, untuk sampai kepada acara hari ini. Kepada Dewan Guru yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, kepada anak-anak siswa SMA 17 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kita pada pagi ini memperingati apa? Waktu kita dari kelas 1 SD, ada yang pernah kelas 1 SD dulu sampai sekarang SMA. Udah berapa tahun kita mengikuti peringatan Maulid Nabi? Di SD 6 tahun, ya kan? Ada yang 7 tahun di SD? Ada tuh katanya, ya tuh yang nyata. Di SMP 3 tahun, SMA. Dalam perjalanan mendengarkan tausiah Maulid Nabi tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz yakin antum semuanya sudah paham, sudah sangat mengerti. Nah, pada kesempatan pagi ini dan banyak yang akan saya berikan, sedikit saja, tapi harus kita bawa pulang. Siap atau tidak? Kita jadikan tongkat di saat kita berjalan untuk sebagai penanda supaya kita jangan salah jalan. Kita jadikan bantal di saat kita tidur untuk kita memikirkan betul nggak kita sudah ikut Nabi. Oke, yang laki-laki, Ustaz tanya, apa yang saya sampaikan tadi kita jadikan tongkat, kita jadikan dengan tongkat. Nah, saya ulangi lagi. Peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini kita bagikan ke kelompok saja. Kelompok pertama, kelompok kedua, di sana kelompok ketiga. Sudah sekian tahun kita memperingati Maulid Nabi. Apa yang sudah kita dapatkan dari memperingati Maulid Nabi tersebut? Nah, pada pagi hari ini saya tidak akan banyak, paling lama 15 menit, paling sedikit 10 menit. Pilih mana? Oke, 10 menit itu betul-betul mampu dibawa pulang.
dijadikan tongkat di dalam berjalan supaya menjadi petunjuk bagi kita. Dijadikan bantal di karakter menjadi sebuah peringatan bagi kita apa yang harus kita lakukan. Oke, yang pertama, apa yang saya katakan? Dijadikan dikala tidur, tongkat bisa tidur. Kita jadikan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai tuntunan, bukan tontonan. Kita jadikan panutan untuk kita lakukan. Beda kita sama Nabi cuma sedikit saja. Dengar baik-baik. Ya. Beda kita sama Nabi cuma sedikit saja. Nanti boleh Anda pilih sikitnya Nabi, sikitnya kita, sikit-sikitnya Nabi, sikit-sikitnya kita. Kalau memang kita umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus ikut apa yang Nabi lakukan. Tinggalkan apa yang Nabi tidak lakukan. Karena beda kita sama Nabi sikit saja. Nah, dengar baik-baik. Nabi sikit makan. Nabi sikit. Kita sikit. Beda tidak? Apa bedanya? Nabi sikit, kita sikit. Pilih yang mana? Sikit makan. Kalau Anda pilih sikit makan, tidak ada bedanya dengan Anda tidak ada ceritanya tadi. Nabi sikit tidur, kita sikit. Betul tidak sih? Di kelas pun dia tidur. Nah, Nabi sikit tidur, kita sikit tidur. Kita sikit membaca Al-Quran, Nabi sikit. Pilih yang mana? Sikit. Kenapa begitu? Kita harus menjadi contoh bagi orang lain yang ada di sekolah ini. Karena Nabi dilahirkan, Nabi diutus untuk menjadi contoh. Kalau umatnya sendiri tidak mencontoh, bagaimana orang lain akan mencontoh? Ini loh. Nah, Nabi sikit sholat, kita sikit. Nabi sikit berzikir kepada Allah, kita sikit berzikir. Nanti ada juga ceritanya. Anak-anak sekalian, hafal bulan-bulan Arab? Coba 1 Muharram, saya takut tadi hafal kalian, tapi luar biasa. Karena pada pagi ini anak-anak sekalian, ambillah akhlak Nabi tersebut. Apa akhlak Nabi? Orang yang berpercaya. Nah, 1, kita harus membuktikan kita sebagai pengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ambil akhlaknya. Apa akhlaknya? Orang yang iman. Maka hari ini jadilah orang-orang yang mampu dipercaya oleh orang lain. Karena kepercayaan hari ini sudah banyak hilang. Banyak yang tidak jujur. Siswa mau jujur itu masuk surga. Hanya orang jujur yang masuk surga. Jadi jadikanlah Nabi contoh utama di dalam kejujuran. Anak-anak sekalian, Nabi juga, ya, kalau tadi saya
tidur, kita sedikit tidur. Nabi sedikit sholat, kita juga harus sedikit, bukan sedikit sholat. Hari ini mari kita contoh sholatnya Nabi, sebagaimana diharapkan oleh Bapak dan Ibu. Kita berharap masjid ini diisi oleh kita. Kalau bukan kita yang isinya siapa lagi? Ada nggak orang lain yang isi? Nah, mari kita isi masjid ini dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak kegiatan yang bisa menambah kebaikan kita. Anak-anak sekalian, kira-kira antum kalau ada ustaz yang membolehkan tidak sholat, ini laki-laki nih. Kalau ada ustaz yang membolehkan tidak sholat, tidak apa-apa, tidak sholat, mau nggak? Yakin? Betul nih. Ada dalilnya loh. Boleh tidak sholat, tidak apa-apa tidak sholat, malah berdosa kalau sholat. Kira-kira mau nggak? Belum. Masa nggak mau lagi dikatakan sama ustaz berceramah wajib sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat berdosa, masih banyak yang tidak sholat. Ini dibolehkan tidak apa-apa, nggak berdosa. Nah, ini kata Pak Guru Agama ini dipanggil Pak Kiai, ajarannya kok boleh tidak sholat gitu. Ibu-ibu mau nggak boleh sholat, tidak apa-apa tidak sholat, malah berdosa kalau sholat. Dalilnya sahih. Mau nggak? Mau lah. Alhamdulillah itu mau. Anak-anak sekalian, boleh tidak sholat? Pilih salah satu atau pilih tiga-tiganya. Tadi kita tanyakan sama kepala sekolah, sahih nggak hadisnya bagi kepala sekolah? Sebab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal kedatangannya sampai hari ini yang mengingat dari umatnya adalah jangan tinggalkan sholat. Tapi pada hari ini banyak daripada kita berani meninggalkan sholat. Lalu ada apa dia yang ini menyampaikan boleh tidak sholat, tidak apa-apa tidak sholat, tidak berdosa kalau malah berdosa kalau sholat. Mau atau tidak? Sepakat tidak mau? Kalau sepakat tidak mau berarti insya Allah selesai tausiah ini, selesai ceramah ini, selesai maulid Nabi ini, semua siap tidak melaksanakan sholat di masjid, di rumah. Janji mau pakai demi Allah atau sah? Nah, Pak Kepala Sekolah, insya Allah Pak Sekolah janji setelah peringatan maulid Nabi ini mereka siap untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau kamu tidak mau melaksanakan sholat, berarti kamu ikut apa yang saya sampaikan. Boleh tidak sholat, tidak apa-apa tidak sholat. Boleh pilih salah satu, boleh pilih tiga-tiganya. Syarat yang pertama, al-majnuna hatta tayyatahila. Orang gila sampai dia berakal kembali. Saya tanya sama Anda, orang gila wajib sholat atau tidak? Sekali lagi, orang gila wajib sholat atau tidak? Kamu gila atau tidak? Maka wajib. Kalau tidak sholat tandanya. Nah, kalau sekolah Pak Guru Agama ingatkan nanti pas waktu zuhur masuk, ya, ingatkan di saat kamu tidak sholat tandanya orang, tidak sholat tandanya orang. Mau jadi orang gila, maka wajib. Nanti kalau bilang azan suruh datang, tanyakan saya gila atau tidak? Gila. Berarti gila tidak? Kalau kamu tidak gila tandanya wajib. Nah, sepakat ya? Sepakat tidak? Kalau kamu tidak sholat tandanya orang. Cuma
diam di rumahnya masing-masing. Dengar tuh yang laki-laki paling ujung, yang ngobrol aja tuh. Di rumah ada siapa saja? Ada ayah, mama, kakak, adik, saudara. Nah, nanti apa yang Ustaz sampaikan ini bawa pulang. Tengok ayahnya sholat atau tidak? Ibunya, kakaknya, berarti di rumah tidak ada orang. Kalau ada tidak sholat tandanya, mau nggak ingat bapaknya? Mau nggak ingat ayahnya? Ya, kata Ustaz dalam sholat alhamdulillah. Yang kedua, an-naimu hatta yastaghfir. Orang tidur sampai dia bangun kembali. Saya tanya, orang tidur wajib sholat atau tidak? Orang tidur wajib sholat atau tidak? Orang tidur tidak wajib sholat. Yang wajib sholat adalah orang bangun. Orang bangun. Jadi kalau kamu tak mau sholat, tidur terus, jangan kamu bangun. Tandanya orang. Kalau kamu tidak mau sholat lebih baik, tidak sholat lebih baik. Nah, bagusnya kamu lah. Jadi hanya orang mati saja yang tidak wajib sholat. Mau? Pilih mana? Orang gila atau orang mati? Tidak, dua-duanya berarti wajib. Yang ketiga, ini berdosa kalau sholat. Al-Qaeda katanya ibu-ibu yang lagi berdarah-darah. Ibu-ibu kalau lagi berdarah-darah, kalau sholat, dosa tidak? Dosa tidak? Yang berdarah-darah terus jangan diikuti. Itu harus bersih-bersih. Mau? Jangan. Nah, tinggal pilih yang mana. Kalau tidak mau pilih tiga-tiganya, berarti kita wajib sholat. Nah, anak sekalian, ini ada kisah Pak Tani dengan kerbaunya. Dulu belum saya cerita belum disini. Belum kan? Oke, kalau belum cerita saya nggak cerita lagi. Ini kisah Pak Tani dengan kerbaunya. Pagi-pagi sekali Pak Tani, Bu Tani membangunkan Pak Tani. Pak Tani bangun. Ya Pak Tani, saya masih ngantuk. Bangun Pak Tani, berangkat ke sawah. Pak Tani bangun, datang ke kerbau, bau bangun. Apa kata kerbau? Nah, dengar baik-baik ini, jangan sampai kita sama dengan itu. Pak Tani, tunggulah sebentar, saya masih ngantuk. Kata kerbau, Pak Tani masih ngantuk. Iya, kata kerbau, saya sama dengan saya juga masih ngantuk. Kerbau ngantuk, Pak Tani ngantuk, yang ngantuk apanya? Matanya. Pak Tani tidur, kerbau pun tidur. Lah ditunggu-tunggulah sama Bu Tani, mana nih? Gak muncul Pak Taninya. Dilihat dengan kerbau dan Pak Tani sama-sama tidur lagi. Pak Tani bangun, berangkat ke sawah. Bangunlah Pak Tani, berangkat ke sawah bersama kerbaunya. Dalam perjalanan, kerbau bertanya sama Pak Tani. Pak Tani sudah sarapan atau belum? Belum, kata Pak Tani. Apa jawab kerbau? Sama dengan saya. Jadi Pak Tani belum sarapan, kerbau juga belum sarapan, akhirnya mereka sarapan. Pak Tani sarapan budi, kerbau sarapan rumput, sarapannya sama-sama pakai mulut. Kerbau ada tidak? Pak Tani ada mulut? Sama nggak sarapannya? Sama-sama sarapan. Tak lama kemudian berjalanlah Pak Tani bersama kerbaunya bekerja di sawah. Ya, pas baru sampai di sawah kedengaran bunyi tuk terletak tuk. Allahu Akbar. Kerbau bertanya, Pak Tani itu suara apa? Kata Pak Tani itu suara beduk. Beduk apa? Beduk panggil orang sholat. Pak Tani sholat enggak? Enggak. Apa kata kerbau? Sama dengan saya. Mau enggak disamakan dengan kerbau?
kerbau, karena kerbau tidak sholat. Nah hari ini bayangkan anak-anak sekalian, masjid banyak dibangun di mana-mana, megah-megah dan indah-indah, tapi isinya sedikit sekali dari orang yang sholat, sedikit sekali dari orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal masjid dibangun untuk kita. Akibat apa? Manusia mau sama dengan kerbau. Oleh hewan banyak, tapi kerbau lah yang paling dekat dengan kita. Nah dalam sebuah kisah, mungkin adik-adik juga pernah dengar, bapak juga pernah dengar. Setiap tepat waktu, setiap masuk waktu sholat, muadzin selalu mengumandangkan azan. Datang waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Azan untuk siapa? Untuk panggilan orang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan dah mau ditengok makmum juga tidak tampak. Datang untuk asar, azan asar lagi. Tengok ke belakang tidak kelihatan makmumnya. Waktu maghrib pun datang begitu juga. Waktu isya pun datang begitu juga. Waktu subuh pun datang begitu juga. Terus muadzin mengumandangkan azan. Ada apa zaman-zaman dipanggil azan untuk sholat tidak datang? Akhirnya suatu hari dia mengambil inisiatif azan tengah malam. Azan jam 12 malam. Ada nggak waktu azan jam 12 malam? Tapi dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang orang dari tempat tinggalnya masing-masing. Hei muadzin, muadzin. Hei kenapa stop jangan azan? Kenapa Pak? Kamu gila ya? Kenapa Pak? Ini kan bukan waktu azan, kenapa kamu azan? Dengar baik-baik. Jadi penduduk warga sekitar tersebut datang mengingatkan muadzin, mengatakan muadzin stop jangan azan. Berhenti di azan, katanya ada apa Pak? Kamu gila ya? Kenapa Pak? Ini kan bukan waktu sholat, kenapa kamu azan? Lalu muadzin menanyakan, berkata kepada yang datang tadi, Bapak yang gila sebenarnya siapa? Ya kamu yang gila, azan tidak tepat waktu. Lalu muadzin menanyakan, siapa yang lebih gila Pak? Saya atau Bapak? Kalau memang saya gila, kenapa saya azan asar? Kenapa saya azan zuhur, Bapak tidak datang tepat waktu? Kenapa saya azan asar tepat waktu, Bapak tidak datang? Kenapa saya azan maghrib tepat waktu, Bapak tidak datang? Kenapa saya azan isya tepat waktu, Bapak tidak datang? Kenapa saya azan tepat waktu subuh, Bapak tidak datang? Sekarang saya azan tengah malam, Bapak datang. Kira-kira mana yang lebih gila, saya atau Bapak? Saya tanya sama kalian, mana yang lebih gila? Bapak kan? Akhirnya semua jamaah dia kami yang gila, benar kan? Iya Pak, saya sudah azan setiap waktu, tidak ada jamaah yang datang. Tapi saya sudah malam datang. Akhirnya mereka pulang dengan satu demi satu mereka pulang. Nah kira-kira anak-anak sekalian, apakah antum orang gila semua? Yang laki-laki apakah kamu gila semua? Tadi kita sudah berjanji apabila azan dikumandangkan kamu siap datang ke masjid. Yang laki-laki kalau ini boleh berdatang dengan laki-laki. Siapkah datang ke masjid kalau azan dikumandangkan? Itu menandakan kamu tidak gila. Tapi bayangkan anak-anak sekalian, kalau kamu tinggal dalam satu rumah, dengar baik-baik. Kalau kamu tinggal dalam satu rumah, ya, saya tanya dulu, kalau tempat kamu tinggal ada laki-laki perempuan yang belum nikah, lalu dia tinggal satu rumah, itu namanya apa? Namanya apa? Kumpul? Namanya kumpul? Kok takut ya? Kalau tempat kamu tinggal ada sepasang laki-laki yang perempuan, dia belum nikah, tinggal satu rumah, namanya kumpul. Nah, di sini ada Pak RT. Kira-kira di rumah Pak RT kalau ada yang kumpul diusir nggak dari rumah?
Yakin? Yakin? Kenapa mencemarkan nama baik? Satu. Kalau di satu rumah kamu atau di rumah kita, ayahnya tak sholat, ibunya tak sholat, anaknya tak sholat, kumpul satu rumah, kumpul apa namanya? Nah, tadi kan saya ceritakan tentang Pak tadi dengan keduanya. Apa kata kedua yang tidak sholat? Sama dengan. Nah, kira-kira kalau itu ada di rumah kita, kumpul apa namanya? Nah, jangan terjadi itu. Anak-anak sekalian yang laki-laki ingatkan, dakwahi, ajak kalau orang tua kita lalai dalam sholat. Yang perempuan ingatkan, dakwahi, ajak, ajak, bawa keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Anak-anak sekalian dalam peringatan Maulid Nabi ini, mari kita teguhkan adab. Sebab adab itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya lebih menyukai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kenapa demikian? Iblis juga berilmu, lebih berilmu daripada manusia, tapi dia tidak beradab. Manusia kalau beradab dia pasti manusia berilmu itu dia. Nah, hari ini mari kita ikuti adab. Adab siapa? Adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab apanya? Yang pertama, adab akhlaknya. Bagaimana dia memuliakan yang lebih tua. Adab lidahnya. Bagaimana adab lidahnya? Berbicara yang baik. Nah, kita jaga adab lidah kita. Kita jaga adab lisan kita. Bagaimana kita berbicara dengan orang tua kita? Bagaimana kita berbicara dengan guru kita? Bagaimana berbicara sama teman-teman kita? Kalau hari ini lagi tren, maaf Pak ya, ada kata-kata yang nggak apa ya, sampai anak-anak kecil pun sudah pokoknya itu tidak boleh kami ucapkan. Kemudian kata-kata bodoh, sering kan teman mengucapkan kata-kata bodoh kamu. Nah, itu juga tidak beradab. Orang yang beradab itu adalah orang yang mampu memuliakan temannya, mengangkat harga diri temannya, bukan menjatuhkan temannya. Kalau selalu kamu mengatakan bodoh dan bodoh, sebenarnya kamu sendiri yang bodoh. Nah, adab juga ada berpakaian. Bagi anak-anak sekalian, Anda sebagai seorang muslim dan muslimah, berpakaianlah dengan pakaian yang penuh adab. Yang laki-laki usahakan pakai yang sopan, yang perempuan apalagi janganlah pakai celana pendek. Keluar rumah, janganlah tidak berjilbab keluar rumah. Dikatakan dalam suatu riwayat, seorang anak perempuan yang keluar dari rumahnya tidak menutup auratnya, maka sesungguhnya dia sudah memasukkan air dia ke dalam neraka. Sekali lagi saya katakan, bagi anak perempuan yang keluar dari rumahnya tidak menutup auratnya, tidak menutup kepalanya, sesungguhnya dia sudah menyiapkan pintu neraka untuk orang tuanya. Mau kau masuk ke neraka orang tua? Tugas kita adalah memasukkan orang tua kita ke dalam surga. Jaga adab. Begitu juga ada melangkah, ada berjalan. Kenapa semuanya itu harus kita lakukan? Kemudian jadilah orang yang terbaik dalam hidup ini. Anak-anak sekalian, jadilah orang yang terbaik dalam hidup ini. Terbaik buat siapa?
terbaik itu Allah dan Rasulnya, maka ikutilah perintah Allah dan Rasul. Terbaik itu kedua orang tuanya, bikin orang tua kalian bangga. Jangan bikin orang tua kalian sedih. Sudah cukup menderita mereka dalam hidup ini, menyusahkan kita. Dan Anda sudah SMA, bikin dia bangga dengan apa? Dengan akhlakmu, dengan adabnya, dengan prestasimu. Jangan sampai kepala sekolah memanggil, wali kelas memanggil, kepala sekolah atau BK memanggil dengan pelanggaran yang kuat. Tapi dipanggil dengan prestasi yang ada pada diri. Baik, yang terakhir adalah berikan kebanggaan kami para orang tua. Bangganya orang tua di saat melihat anaknya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, taat kepada sekolah, dan berhasil dalam menghadapi masa depan. Dalam peringatan Maulid Nabi ini, marilah jadilah makhluk yang terbaik di bumi dan jadilah makhluk